Shalom saudaraku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang ranting anggur berbuah lebat. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Dia mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Allah Bapa adalah pengusahanya, dan kita adalah rantingnya. Tetapi perumpamaan tentang pokok anggur itu pernah juga digambarkan untuk bangsa Israel. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Yesaya 5 ayat 7. Tuhan begitu senang dengan bangsa Israel ini yang diibaratkan sebagai kebun anggur miliknya. Kebun anggur tersebut terdapat di lereng bukit yang subur. Yesaya 5 ayat 1. Jadi tanahnya amat subur, dicangkulnya tanah itu dan dibersihkan dari batu-batu. Ditanamnya dengan pokok anggur pilihan. Setelah itu Allah menunggu hasilnya, berupa anggur yang amat baik. Tetapi sayang sekali, ternyata buah anggur yang dihasilkan rasanya masam. Tentu saja Allah merasa amat marah. Lalu dia segera menebang pagar durinya, agar kebun itu dimakan habis dan diinjak-injak oleh hewan-hewan liar. Tanahnya ditumbuhi semak-semak dan hujan tidak akan turun di situ. Itulah kebun anggur Tuhan semesta alam, yaitu kaum Israel dan Yehuda. Anggur yang semulanya diharapkan akan menghasilkan buah manis, ternyata hasilnya masam. Lalu Allah mengumpamakan lagi pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, setiap ranting yang melekat pada pokok anggur itu akan menyerap makanan bergizi, sehingga rantingnya akan tumbuh subur. Namun, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yohanes 15 ayat 2a. Ia dipotong dan dijadikan kayu bakar. Jadi meskipun kita sudah melekat pada Yesus, namun jika tidak menghasilkan buah, pasti dipotong. Jadi kita harus menghasilkan buah bagi Allah Bapa. Buahnya pun harus baik dan manis rasanya. Bagaimana caranya menghasilkan buah? Yang pertama adalah menghasilkan buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi bukan hanya bertobat lewat mulut saja, tapi lewat perbuatan kita yang nyata. Yang kedua adalah buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 2. Mengapa kita harus berbuah? Sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10. Bagaimana jika kita sudah berbuah lebat? Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2b. Jadi orang percaya yang sudah berbuah akan diproses oleh Tuhan. Mungkin lewat ujian supaya dia makin berharap kepada Tuhan. Sehingga akan menghasilkan tindakan yang lebih berguna bagi Tuhan. Karena itulah jika Tuhan memberi berbagai ujian bagi kita, bukan berarti dia sedang tidak senang dengan kita, tetapi agar kita dapat berbuah lebih banyak lagi. Jadi janganlah kita merasa kecewa pada Tuhan jika menghadapi hal itu, tapi biarlah kita makin kuat di dalam Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Pada saat kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan, kita menjadi bersih secara keseluruhan. Bukan tubuh kita yang sudah bersih, tapi segala pemikiran dan tindakan kita sudah tidak terhanyut oleh berbagai tipu daya dan kejahatan manusia. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4.
Akhirnya jangan sampai kita melupakan Yesus dalam setiap perbuatan kita. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Jadi jika kita keluar dari komunitas kita bersama, kita akan menjadi kering. Sudah itu kita akan dibakar. Kita akan sangat menyesal selamanya. Kita sudah menjadi penghuni neraka. Tidak akan bisa keluar dari sana selamanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Sungguh luar biasa. Kita tidak saja mendapat perlindungan dari Tuhan, tapi juga mendapat semua yang didoakan. Dalam inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Jadi kita akan memuliakan Tuhan jika kita berbuah banyak, sehingga kita pun menjadi murid-murid Yesus. Marilah kita menjadi ranting berbuah lebat dan manis rasanya, agar nama Bapa selalu dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.